Oke guys, kembali lagi di channel That Diary Time. Kita di sini akan membandingkan kembali preview tentang Samsung Galaxy S10 dengan iPhone X11. Oke, kita langsung saja menuju ke perbandingannya. Kita pakai yang versi standar aja, yang versi S10 dengan kita compare dengan iPhone X. Oke, kita lihat di marketplace internasional Amazon, mereka memiliki harga yang cenderung lebih mahal di Galaxy S10. Sekitar, kalau di Indonesia itu sekitar harganya sekitar 6 sampai 7 juta untuk dapat yang baru. 6 juta ya, 7 juta ke atas sudah dapat yang baru. Tapi kalau yang bekas second itu Samsung Galaxy S10 ada yang 5,8 untuk 128 GB, dan untuk iPhone X ada yang sekitar 5 sampai 6 itu udah dapat yang 64 GB ataupun 128 GB untuk versi varian yang 64 GB 3 GB RAM seperti itu. Nah, langsung aja menuju ke perbandingannya, di mana di sini tuh kita membandingkan di mana rank harga 6 juta yang paling bagus untuk dua HP ini apa adalah, terutama untuk Anda memilih yang Android ataupun yang iOS, iPhone seperti itu. Nah, di versi ini kita lihat bahwa sebenarnya mereka itu berbeda jauh karena apa? Karena ternyata di iPhone X itu lebih berat. Jadi saya lebih berat sekitar berapa, hampir 20 gram lebih berat untuk iPhone X. Namun untuk pelindung kacanya lebih baik di bagian si Samsung Galaxy S10. Dan yang jelas mereka itu beda tahun rilis, dimana S10 itu rilis 2 tahun yang lalu karena sekarang 2021, sedangkan di iPhone X itu udah hampir 4 tahun yang lalu. Dan di sana walaupun udah 4 tahun yang lalu, namun harga stabil dari iPhone X masih terjaga sampai sekarang gitu. Dan kelebihannya dia emang ya, kita tahu semua kelebihan dari iPhone adalah dengan iOS-nya adalah kemampuannya untuk update maksimal sampai 5 tahun mungkin seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa selain mereka memiliki ukurannya sebenarnya beda jauh, dimana ternyata kita lihat bahwa ukuran panjang si Galaxy S10 itu lebih lebih panjang, namun dia itu lebih lebarnya lebih pendek gitu. Jadi nggak lebar. Dan di iPhone itu dia itu ini sebenarnya lebih pendek. Dia nggak sepanjang Galaxy S10 karena pertama dia memakai notch, dan yang kedua dia secara teori lebih ukurannya itu lebih ramping gitu lah dibandingkan si bodinya Galaxy S10 gitu. Tapi ya gimana ya, ya itulah intinya. Kalau Anda pengen yang berat, yang sekitar, kalau HP Anda dulunya emang HP mid end harga 6 juta, menurut saya iPhone X itu ya umum aja sih, nggak masalah kalau Anda pengen pindah migrasi ke iPhone. Tapi kalau emang Anda ya pengen tetap pakai Android, pengen nyobain flagshipnya Samsung, menurut saya S10 itu masih bisa worth it sekali. Dan dia juga pelindungnya masih bagus, dan dia juga sama-sama udah punya IP 6768, dimana IP 68 itu lebih bisa sampai 1,5 meter kedalamannya. Dan untuk yang iPhone X itu hanya sampai 1 meter gitu. Dan biasanya versi Galaxy S10 ini udah bisa Samsung Card, dimana Samsung Card itu berbeda dengan Apple Pay yang hanya disupport dengan Apple Pay. Samsung Card itu biasanya bisa juga ke BRI juga, BNI seperti itu.
Terus ada lagi bedaannya di bagian Dynamic AMOLED, dimana keduanya itu memiliki desain yang benar-benar beda. Memang dimana Dynamic AMOLED-nya si Samsung itu memang bagus. Nah, pada saat itu iPhone X itu memiliki Super Retina. Dan sebenarnya Super Retina ini sebenarnya dari Samsung juga, dari Samsung dan LG sebenarnya. Nah, cuman mereka punya kelebihan di XDR10 sama Dolby Vision. Dan di sini tuh belum, cuma hanya ada XDR10. Secara nits pun sebenarnya lebih tinggi sih iPhone X, jadi secara gambar harusnya lebih jelas ini sebenarnya. Suksesnya tadi karena lebih kompleks si iPhone walaupun lebih berat seperti itu, namun ukuran layarnya lebih kecil nih, akhirnya dikorbankan ukuran layar seperti itu peaknya. Nah, ini dia lihat bahwa walaupun dia hanya, tadi kan kita tahu bahwa si iPhone itu punya nits yang lebih tinggi sampai 625, namun untuk ukuran pikselnya, nyala lampu pikselnya per layar di layarnya itu, persatuan piksel itu masih lebih tinggi sih nggak Samsung Galaxy S10 cuma itu sampai 550 ppi. Namun secara realnya biasanya itu hampir mirip dikit lah, cuma karena tapi biasanya pixel itu lebih tinggi itu lebih baik sih. Sebenarnya tadi dia cuma kurang gelas untuk Galaxy 6 yang paling lebih bagus untuk jawabannya. Nah, untuk yang Apple iPhone X itu ya cuma pakai scratch audio coating, dan dia punya kelebihan fitur lain seperti Audi. Dan yang iPhone X itu punya 3D Touch yang bagus menurutnya, dan True Tone otomatis serta white color gamut yang membuat warna dari si layar lebih bagus harusnya. Nah, perbedaan di OS-nya terutama tadi yang bisa sampai 5 tahun, sedangkan Galaxy S10 itu semenjak ada policy terbaru dari Samsung, dimana seri yang minimal sampai S10 itu dapat 3 kali update OS, mayor update, berarti otomatis dia dapat sampai Android 12 sampai 3 tahun kan, 15. Jangan di iPhone X itu hanya sampai dia bisa sekitar sampai ya sekitar ini udah 14 ya, berarti 11 12 13 tahun sampai 15 ataupun 16 lah maksimal gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja, karena sekarang kan Androidnya udah 11 gitu. Nah, cuma yang kedua itu ya tadi, walaupun mereka sebenarnya beda tahun, chipsnya juga beda, tapi iPhone X itu lebih lembut secara teori karena dia punya segala halnya ini itu dibuat di satu tempat yang sama, harusnya lebih baik seperti itu. Nah, kelebihan yang masih dipertahankan di era Samsung itu Galaxy S10 yang sekarang udah nggak ada micro SD itu masih ada di S10, sedangkan Apple iPhone X itu dari awal emang udah nggak ada. Jadi dari semenjak iPhone 7 Plus kalau nggak salah, apa iPhone 6 itu udah nggak ada micro SD, dan itu menjadi hujatan waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, seri flagshipnya Android juga ikut-ikutan, dan yang terakhir nggak pakai micro SD ya cuman Galaxy S10 untuk flagshipnya Samsung gitu. Selebihnya masih pakai seperti itu. Berapa flagship terutama dari flagship Sony itu yang masih pakai seperti itu. Di modul kamera mereka hampir sama semuanya, cuma beda di bagian bukaannya si iPhone itu lebih lebar, 28 megapiksel 28 mm gitu, dan aperturnya itu 1,5 55 inch, sedangkan sini cuma sepertiga gitu. Keduanya ya intinya sebenarnya di sana itu si S10 itu harusnya lebih bagus,
terutama untuk foto ya, karena dia punya kombinasi di bagian pixel beda, di bagian bukaan sama di bagian ultra wide-nya, jadi dia harusnya lebih bagus. Dia juga punya fitur super steady-nya video, walaupun iPhone tidak menunjukkan itu, namun sampai saat ini kualitas videonya si Apple iPhone X masih bisa bersaing dengan flagshipnya Android yang bahkan 2 tahun lebih muda, walaupun maksudnya lebih tua si iPhone X dibanding Android. Harganya pun sama sih. Nah ini for videonya dia bisa up to sampai 2 tadi, bisa sampai 60 fps, cuma bedanya Apple iPhone X itu udah disupport sama OS dan iOS, sedangkan di Galaxy S10 hanya yang versi 30 fps nya aja yang didukung speed. Dan kelebihan lagi adalah selfie kameranya udah sampai 4K, dengan di Apple iPhone masih belum. Dan ada lagi kelebihan yang sekarang sebelumnya dihapus sih di Samsung Galaxy S10 adalah versi jack audionya, itu belum ada yang bisa untuk yang dihilang. Jadi semenjak seri terakhir dari S10 itu masih ada micro SD, masih ada jack audio. Sedangkan untuk yang setelahnya itu seri S20, S20 itu udah nggak ada speed. Dan dia juga punya 32 bit audio ini bagus sebenarnya, bagus walaupun kalau dibandingkan dengan LG, seri LG yang sampai segini mereka sama speednya. Cuma ya ini udah jadi kelebihan. Ada rasa beda ketika Anda menggunakan earphone, headset ataupun headphone yang support untuk 192 kHz. Dia up to nya 384 itu, terutama yang mau ngeluarin dia versi yang lebih tinggi itu lebih bagus di yang jack audio sampai segini, terutama untuk perekaman sebetulnya. Nah dia juga punya aptX, sebelumnya nggak ada, seri sebelumnya S9 nggak ada, S10 ada ya. Dan sama beberapa negara seperti USA dan Kanada bisa punya iPhone Android, cuma kebanyakan nggak bagus gitu. Nah ini yang dan terakhir juga si seri S flagshipnya Samsung yang memiliki masih proximity gyro, proximity compass barometer, HERA dan SpO2. Sedangkan di Apple iPhone memang dari awal mereka cuma fokusin di yang penting aja, karena mereka lebih ke arah ke Apple Watch, yang mana sinkronasi tadi yang ada di Samsung tadi itu fungsinya hanya sebatas sebagai pelengkap data, input data seperti itu. Dan keduanya juga punya kelebihan masing-masing, dimana ya karena Apple iPhone ekosistemnya bagus, integrasinya bagus, ya ketika Anda menggunakannya ya Anda harus punya pendukung lain kalau mau Anda memiliki kebugaran seperti Apple Watch, dimana dia itu bisa mendeteksi kondisi pengen, dan itu kan sangat bagus sekali ketika Anda bisa menggabungkannya dengan iPhone X gitu. Namun dengan Samsung pun sebenarnya sama, dia bisa dengan smartwatchnya Samsung, cuman ya dibandingkan dengan keduanya ini mereka sebenarnya sama, imbang sebenarnya, saat itu imbang sebenarnya. Dan bahkan di fiturnya di Galaxy S10 itu dia punya Samsung DeX, yang mana Samsung DeX ini tuh kayak kita tuh merubah HP kita jadi seperti desktop. Dan semenjak versi kan dulunya dikenalkan semenjak S8, cuman ketika udah masuk ke versi ini, ke versinya si Galaxy S10 itu udah bisa tanpa DeX, jadi murni menggunakan kabel. Di Windows 10 udah disupport gitu tanpa kabel, dan cuman butuh, kadang malah bisa wifi menggunakan hotspot.